Semua saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan hari ini 1 minggu sudah kita lewati kembali bersama dengan Tuhan kita. Kita semua dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang satu apapun juga. Itu adalah bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dengan kekuatannya. Amin. Saya mau bersaksi sedikit. Ada sesuatu yang terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin sudah ada beberapa orang yang tahu bagaimana kita sekeluarga, terutama keluarga dari saya, mama saya, warga Malawi itu kemarin mengalami sesuatu, yaitu mami kita yang terkasih, dia tiba-tiba mendadak sesak nafas. Kami bingung kenapa, dan kami tahu kalau sakit penyakit kita harus ingat ya, sakit penyakit itu kan pasti kan membawa maut. Tapi kita bersyukur baru kemarin kita rayakan kuasa kebangkitan Tuhan kita. Sehingga kita percaya ketika penyakit itu datang, kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kita untuk bisa mengalahkan maut itu. Dan puji Tuhan, kita semua anak-anak sehati berdoa, termasuk mami saya, kita sama-sama saling menguatkan. Dan akhirnya terlewati waktu kemarin dia sesak, sampai kita bisa cari rumah sakit, sampai akhirnya kami dapat itu semua karena Tuhan sendiri. Nah sekarang dia sudah di dalam rumah sakit, lagi dalam perawatan. Kita tetap percaya, dia tetap ada pemeliharaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan dalam beberapa hari ini dia pasti bisa pulang dengan selamat. Karena kami percaya Biluris sudah sembuhkan. Dan kuasa kebangkitannya sudah mengalahkan maut. Puji nama Tuhan, kita bisa mengalami itu semua dalam kehidupan kita. Dan saya percaya teman-teman semua juga pasti nanti suatu hari akan mengalaminya. Bukan hanya sakit penyakit, bisa ada kemiskinan, kegagalan, seperti sekarang krisis ekonomi. Tapi kita percaya maut tidak bisa menguasai kita. Dia boleh datang, tidak bisa. Bisa segala satu bisa diizinkan terjadi. Tapi ingat satu hal, kemenangan sudah di tangan kita. Amin. Amin. Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan dengan bersyukur atas segala pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan dan melupakan kami. Allah yang selalu menyertai kami dari hari demi hari. Tahun demi tahun kami tahu satu hal. Kau buktikan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah Tuhan kami mau belajar. Kami mau berkata dalam kehidupan kami masing-masing di sini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Memang ketika kehendak-Mu terjadi, kami tidak bisa mengerti. Banyak hal yang kami tidak tahu. Lewat mata roh jasmani kami. Kami melihat seperti ada suatu kecelakaan. Ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Suatu penderitaan. Atau sesuatu yang tidak enak buat daging kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa rancangan membawa damai sejahtera bagi kami. Dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang sungguh-sungguh mau mengerti dan percaya. Dan mengasihi Tuhan tanpa curiga. Bahwa Engkau selalu melakukan yang benar buat kami. Melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau katakan. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Karena ketika Engkau datang dalam kehidupan kami. Penghulu di udara, maut sudah dikalahkan. Dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja penguasa di udara telah diruntuhkan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah.
di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, Sang Raja penguasa di udara telah diruntuhkan. Biarlah hanya nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti ini. Muliakanlah. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Raja penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaannya hanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Satu sukacita besar. Hari ini kami boleh menghadap-Mu Tuhan. Kami boleh berada di sini. Dan itu hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut sukacita ini. Karena kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Mari arahkan hati dan kedua tangan kita. Kami tetap menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Hidupnya kekal. Yang berotoritas penuh atas segala sisi kehidupan kami. Kami terima seluruh berkat yang tercurah. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa di surga menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, hamba habiskan persekutuan ini. Haleluya. Yang percaya bisa mengatakan amin. Ya kita tetap sama-sama bangkit berdiri ya, biar lebih semangat. Ntar kan mau khotbah pasti duduk ya. Yuk kita mau nyanyi dengan sukacita. Biarlah sungai sukacita Tuhan tetap terus mengalir di dalam kita. Anggur yang baru terus tercurah di dalam kita. Sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan silahkan kau mengalir. Aku ingin mengikuti setiap gerakanmu dalam kehidupanku. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada di mana? Dalamku, amin. Mengalir bersamamu, bersuka. Kegerakanmu melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh mengalir bersamamu.
Di dalam-Mu benar Tuhan, mengikutimu dalam kegerakan-Mu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku, membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, amin. Silakan duduk. Benar, hanya sungai sukacitamu Tuhan yang tetap terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan sukacita itulah yang memberikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Di dalam mengikuti setiap kegerakan-Mu dalam kehidupan ini. Karena ketika kegerakan itu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini dalam kami tahu Tuhan waktunya kami harus bekerja. Waktunya kami harus melayani. Bukan melayani di luar. Bukan melayani dalam gedung. Bukan melayani di atas mimbar. Tapi melayani keluarga kami. Melayani keluarga kami yang paling utama, dan melayani orang-orang di sekitar kami yang Kau bawa dalam kehidupan kami, untuk mereka boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau, dan kami boleh melayani bersama-sama dengan Engkau. Hanya ingin selalu bermazmur bagimu, dan hanya firman-Mu yang kami renungkan dalam kehidupan kami. Nyanyi bagimu selama ku hidup, selalu ya bermazmur bagiku, ya Tuhan, selama mazmur bagimu selagi ku ada, inilah biarlah manis kau dengan hatiku bersuka, karena kami renungkan ini dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karenamu. Oh, kami bersepertimu Tuhan, haleluya. Inilah kami anak-Mu, kami sujud menyembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa yang kudus Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sebut di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang benar. Bapak sekali kami bersyukur Tuhan. Untuk hari-hari yang kami boleh lalui ya Bapak. Tanpa terasa 1 minggu telah kami lalui kembali. Dan kalau saat ini kembali kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan beracara bagi setiap kami. Celikanlah mata hati dan telinga rohani kami senantiasa. Agar kami senantiasa dapat berjaga-jaga di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-Mu, di dalam hidup-Mu ya Bapa. Terima kasih. Roh Kudus, meteraikan setiap kami. Kami persilakan waktu-waktu depan kami. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Kudus, di nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima dan melakukannya.
bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu Vision of Siloam Channel. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, hari ini kita sangat bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Amin. Ya. Tadi sudah dimulai dengan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, luar biasa bukan apa-apa, tapi luar biasa karena apa? Kita tetap harus mengakui penyertaan Dia. Ya. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh doa, ya, perhatian yang diberikan, ya. Sekali lagi, kita sebagai kesatuan tubuh Kristus, ini yang memang harus dilakukan, ya, bahwa kita tetap satu, sehati, sepikir di dalam Yesus Kristus, dan itulah yang Dia mau, ya. Dan saya juga ingin menyaksikan sedikit dari apa yang diberikan oleh orang tua rohani kami, ya, bahwa di dalam masa-masa seperti ini kembali seperti yang lalu-lalu, ya, bukan masalah bagaimana kita melihat nubuatan-nubuatan itu, bagaimana kita mengetahui proses dan caranya, bukan, ya, termasuk soal adanya perdebatan yang sampai sekarang di dunia yang maya masih belum berhenti, ya, soal yang mendengar suara Tuhan lah, yang bilang nggak percaya lah, soal yang menghardik lah, soal yang bilang itu tidak boleh meniru. Kita singkirkan itu semua. Tetapi satu yang saya diingatkan adalah apa? Bahwa di dalam menghadapi setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi, Tuhan izinkan terjadi, bukan bagaimana kita berhadapan dengan masalah itu, bukan masalah kita melihat masalah itu besar atau kecil, tetapi bagaimana, sekali lagi, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dan caranya, bagaimana Dia menyertai kita. Ya, jadi kita semua diingatkan apa? Bahwa di dalam salah satu penglihatan yang diperoleh beliau, ya, itu memang dikatakan akan ada suatu masalah atau tragedi yang besar, ya. Tetapi masalahnya bukan melihat hal itu, tetapi diingatkan oleh Tuhan adalah bagaimana mengatasi dampak dari masalah itu. Ya. Jadi kita semua diingatkan tadi pagi, ya, khususnya setiap anak-anak yang terlibat di dalam pelayanannya, apa? Mari jangan kita fokus soal bagaimana melawannya, bagaimana menghadapinya, bukan, tapi bagaimana kita bergerak menyelesaikan, menangani apa dampak dari peristiwa itu. Karena sekali lagi, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tetapi masalahnya sudah terjadi. Ya. Contoh kali lagi kita lihat apa? Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan izinkan tulak 10 itu terjadi. Ya, jadi bukan masalah bagaimana kita menghadapi tulah itu, bukan, tapi bagaimana kita mengikuti tahapan yang Tuhan berikan. Ya, jadi melalui penglihatan itu beliau mengingatkan pada kita semua apa? Ayo, kita semua berdiri di belakang. Jadi pada waktu masalah itu datang, jangan kita face to face. Artinya bukan kita nggak mau hadapi, tidak. Sebab ini Tuhan izinkan. Jadi caranya berjalan ke belakang masalah tersebut. Kenapa? Karena begitu banyak orang mengalami apa? Ketakutan, kekhawatiran, penderitaan. Bahkan penderitaan ini bukan cuma dari sisi fisik, ya, tapi dari apa? Ekonomi, finansial. Sudah berapa banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan, bahkan yang sudah kehilangan pekerjaan. Ya. Terus ada lagi apa? Orang-orang yang mencoba menggalang, membagi-bagikan sembako apa? It's okay, boleh. Tetapi seberapa kuat mereka menyediakan sembako-sembako tersebut? Ya, karena kita nggak ada yang tahu sampai kapan ini diizinkan oleh Tuhan. Jadi apa? Berjalan di belakang. Kuatkan mereka. Topang mereka. Dengan apa? Dengan segala hal yang Tuhan sediakan di sekitar kita. Ya, boleh.
dengan sembako boleh, dengan doa boleh. Ya, sebab sekarang ini benar ya seperti apa yang sudah dikatakan oleh beberapa orang, bahkan dokter-dokter sekalipun di rumah sakit bilangnya apa? Aduh, Bapak Ibu berdoa ya. Hanya mujizat yang bisa. Ya bisa juga gitu loh. Jadi ya ini memang kesempatan bagi kita. Apa? Saling menguatkan. Ya, seperti halnya kesaksian yang tadi, ya. Apa? Pada saat kita mendengar salah seorang saudara kita, salah satu anggota tubuh gereja Kristus diizinkan memulai kehidupan dengan masalah, maka kita sebagai anggota tubuh yang lain saling menguatkan, saling menopang. Oke? Ya, jadi sekali lagi masih kita berbicara soal apa itu berjaga, masih juga kita berbicara tentang bagaimana kuasa kebangkitan itu sudah ada, masih juga kita berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup-hidup kita bersama Kristus hari demi hari, bukan dengan pengetahuan tapi dengan pengalaman kita. Amin. Ya. Nah, tadi saya katakan hari ini kita bersukacita. Ya, sukacita. Ya. Sukacita biasanya identik dengan apa? Ayo, kalau sukacita. Dengan apa? Dengan hati yang gembira, ya. Benar, ada lagu aja kan? Hati yang gembira adalah obat, ya. Ini lagu sering dinyanyikan, ya. Tapi ada juga orang yang bertanya, hati yang gembira adalah obat, Pak Firman. Benar saya bilang. Tapi bagaimana? Kan kalau orang ada masalah, gimana mau gembira? Nah kalau nggak bisa gembira, obatnya gimana? Nah, ada lagi yang bertanya, saya gembira loh, Pak Firman, saya gembira loh, saya suka cita loh, saya suka tertawa loh. Tapi tetap aja tuh kadang-kadang suka sakit, kadang-kadang suka galau, kadang-kadang suka. Nah, di sini kita mau coba belajar, ya. Apa yang dimaksud dengan menjaga hati? Ya. Memang ada beberapa episode yang lalu kita yang khususnya waktu sebelum kita on air ya, online ya, kita berbicara banyak soal hati manusia, ya. Ada yang hatinya apa seperti tanah yang berbatu, ada hati yang seperti tanah yang subur, ya, ada banyak. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Kita mau berbicara tentang bagaimana, ya, kita diajar untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Ya, kita buka firman-nya dari Amsal 4. Sorry ya, Amsal 4. Ya, Amsal 4. Amsal 4 sebenarnya intinya saya akan di ayat yang ke-23, tapi saya rasa sangat baik kita baca 23 sampai 27. Amin. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah, yang pria kita akan membaca yang ganjil, yang wanita baca yang genap, ya. Tolong suaranya agak lebih besar ya. Oke. Siap? 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena kehidupan. 24. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Ya. Firman Tuhan ini memang luar biasa. Ya. Amsal selalu dan sering berbicara tentang hati. Ya. Saya juga sering diingatkan ada apa yang Yesus katakan di dalam mana? Di dalam Matius 15 ayat 18. Ya. Matius 15 ayat 18. Saya bacakan. Sudah dapat? Oke. Begini firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan
orang. Jadi eh, memang pernyataan yang diberikan oleh Yesus itu satu pernyataan yang memang tidak dapat disangkal. Kenapa? Karena memang benar. Itu sebabnya kenapa Allah pada waktu dia men-create manusia, dia membentuk apa yang dinamakan roh, R kecil, roh. Dan ternyata roh ini atau yang kita kenal dengan kata hati ini memang berbicara tentang tempat, wadah. Untuk apa? Untuk dia tinggal. Ya, ini yang disebut dengan hati nurani. Ya. Jadi memang tidak ada kuasa atau apapun yang ada di kolong langit dan di muka bumi ini yang bisa mengisi hati, yang bisa menguasai hati manusia. Tidak ada. Ya. Tetapi sekali lagi, yang harus diingat adalah pada saat manusia tersebut belum mengizinkan atau lebih tepatnya dia belum percaya, dia belum memiliki, yang otomatis dia juga tidak akan dapat mengenakan hidup yang kekal, maka hatinya akan mengalami yang dinamakan kekosongan, empty. Ya. Jadi kalau ada orang ya dia berasa selalu sering galau, sering kosong, sering merasa sepi, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa kemungkinan kenapa? Karena memang hatinya belum diisi. Tetapi bukan berarti seseorang yang telah menerima Kristus juga tidak dapat mengalami momen seperti itu. Bisa. Kenapa? Waktu lalu saya sudah ingatkan. Apa? Pada saat kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, atau dengan kata lain, kita sudah percaya, kita sudah memiliki, tapi kita tidak pernah belajar mau mengenakan, saat itulah. Kalau orang-orang gereja nih sering ngomongnya apa? Jangan bikin celah. Jangan buat celah. Ya. Kenapa? Ya kalau ada celah berarti angin bisa masuk gak? Nah, kalau anginnya angin baik, kalau anginnya baik, nggak apa-apa, sepoi-sepoi itu. Tapi kalau anginnya jahat, kan kita mesti minum tolak angin, ditolak anginnya. Nah, masalahnya kalau udah ada celah, kan susah ditolak anginnya. Betul nggak? Ya, nah ini yang harus hati-hati. Jadi tetap kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Oke, kita balik lagi kembali. Ya, jadi di sini di dalam Amsal jelas dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu. Nah, berbicara tentang jaga, kita kembali diingatkan, ya. Beberapa waktu lalu, pada waktu Yesus membawa murid-muridnya kembali ke Getsemani, ya dia berbicara tentang berjaga, ya. Dan berjaga tidak pernah lepas dari kata apa? Dari kata kalimat, daripada tindakan berdiam diri, ya. Tidak pernah lepas. Karena bagaimana kita mau berjaga kalau kita nggak bisa diam? Ntar ke sono, ntar ke sini. Belum disuruh bergerak, udah bergerak. Belum disuruh mulai pelayanan, sudah mulai pelayanan. Sebelum mulai masak, sudah siapin dulu ini itunya. Ya, jadi, nah ini yang Tuhan nggak mau. Karena pada saat kita aktif sono sini, yang lebih dipakai indranya mata atau telinga. Pada waktu bergerak sini, bergerak situ, melakukan ini, melakukan itu, melayani ini, melayani itu. Yang mana yang lebih dipakai indranya? Pasti mata. Ya. Karena apa kan lihat tuh, bikin ini selesai belum? Ini, ngatur yang itu, ngatur yang ini. Ya, mulut juga mungkin ikut kali ya. Woi, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Telinganya. Ya. Sedangkan Allah lebih menghendaki apa? Kita lebih banyak mendengar. Jadi nggak heran juga kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Kepada mereka. Siapa? Orang banyak. Mereka melihat. Mereka mendengar.
tapi mereka nggak pernah ngerti. Tetapi kepada kalian ada pengertian itu. Artinya apa? Itu yang Tuhan mau. Apa? Mendengar. Ya. Karena sekali lagi, di dalam berdiam, ada ketenangan. Di dalam ketenangan itulah kita bisa mendengar lebih jernih, lebih jelas. Ya. Oke. Jadi, kenapa Amsal memulai pernyataannya dengan kata, jagalah hatimu. Menjaga di sini bukan berarti kita panggil polisi atau kita panggil siapapun jagain hati saya. Bukan. Tapi menjaga hati di sini berbicara bagaimana kita memelihara. Memelihara. Ya. Bagaimana caranya memelihara hati? Banyak-banyak makan minyak ikan. Ikan buat jaga hati ya, jantung. Ya. Kalau hati itu kan jantung sebenarnya. Ya kan? Ya betul. Memang beda. Ya kalau di bahasa Inggris kan heart. Ya kalau hati dia liver. Ya betul nggak? Ya. Kalau Indonesia memang ini ada suatu keindahan tersendiri, harus kita katakan keindahan ya. Hati bisa dibilang jantung buat orang Indonesia. Padahal liver itu adalah hati ya. Jadi pada saat kita berbicara hati, sebenarnya mau berbicara tentang jantung ya. Makanya kalau ngomongin hati itu sama dengan jantung ya, saya ingat lagu dulu tuh apa? Lagu Sempurna tuh. Aduh, itu lagu sangat baik ya kata-katanya. Ya. Kau begitu sempurna. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Karena saya bilang seharusnya yang mencipta lagu tersebut memberikan lagu ini bukan untuk pacarnya, ya, bukan untuk kekasihnya manusia, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kata-katanya begitu indah. Ya, saya nggak mau nyanyi dah. Curakaman lagi ya. Oke, balik lagi Maria. Oke, jaga. Jadi jaga berbicara tentang pelihara. Bagaimana caranya kita harus memelihara hati ini? Bagaimana? Ya, ayo coba. Siapa yang mampu memelihara hati kita? Hah? Tuhan. Kenapa Tuhan? Ayo. Ya, coba kita sama-sama lihat. Kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kita akan membacanya ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Oke, sudah dapat? Beginilah firman Tuhan. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Menerima siapa? Kita. Ya, menerima kita. Ya, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada siapa? Kepada kita. Supaya apa? Sama seperti mereka. Mereka siapa? Kita di sini berbicara di Alkitab berbicara tentang para murid, mereka itu berbicara tentang kita. Ya, karena kita sekarang ini adalah telah menjadi Israel rohani. Ya. Ayat 9. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati kita. Oleh apa? Oleh iman. Ya. Jadi jelas sekali. Ternyata apa? Yang bisa memelihara hati hanya Tuhan, Allah kita. Karena apa? Karena sekali lagi, Dia yang meng-create hati atau roh tempat Dia tinggal. Itu sebabnya saya selalu bilang gitu loh. Ya, saya selalu ingatkan. Apa? Manusia bisa menipu sesama manusia. Dia bisa bersandiwara, dia bisa berakting, ya. Apalagi kalau dia jago, kayak siapa bintang film kalau di luar negeri terkenal siapa? Al Pacino, ya. Disebutnya apa? Aktor 1000 wajah, ya. Atau siapa lagi kalau di Indonesia yang terkenal yang jago berperan macam-macam sih? Oh, Reza Rahardian, ya, Reza Radian.
Ya, entar dia jadi Habibie, entar dia jadi siapa lagi tuh? Ya banyak macam lah ya, banyak macam ya. Bukan itu. Ya, dia bisa mengelabui manusia. Sesama manusia bisa mengelabui, tetapi dia tidak bisa mengelabui Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mengenal hati manusia. Apa sebabnya? Karena dia yang meng-create, dia yang mencipta. Ya. Siapa? Iblis. Oh tidak, iblis tidak pernah bisa. Karena iblis sendiri pun tidak bisa masuk ke daerah itu, tidak bisa menjamah hati manusia, tidak bisa menjamah roh manusia. Itu adalah prohibited area. Kenapa? Itu hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa masuk dan menjamah. Ya, itu sebabnya jelas dikatakan dalam kisah para rasul ini apa? Allah yang mengenal hati manusia. Jadi hanya Allah yang mengenal. Tidak ada, bahkan diri kita sendiri pun kita tidak mengenal. Makanya nggak heran kalau orang bilang apa? Saya nggak ngerti itu, diri saya sebenarnya saya mau apa ya? Pernah nggak? Ya, itu banyak loh yang terjadi. Ya. Nah, itu sebabnya saya bilang gitu. Kalau orang nggak bisa menjaga hati, dia stres sedikit, lama-lama menjadi depresi, maka gampang nggak bunuh diri. Itu terjadi loh di negara-negara kayak Jepang, Korea. Ya, waktu yang lalu kita sering dengar terjadi banyak bunuh diri dan dilakukan tuh anak-anak muda. Dengan gampangnya mereka lompat dari apartemen, mereka lompat dari, kalau lompat kelas sih nggak apa-apa ya. Ini lompat dari ketinggian, kalau pakai parasut ya boleh lah. Ya, jadi hati-hati. Kita harus bisa menjaga hati. Tapi bukan karena kecakapan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi harus apa? Harus kita datang kepada yang empunya. Ya, kita datang kepada empunya. Siapa? Tuhan. Jadi menjaga hati itu berbicara tentang pelihara. Yang memelihara adalah Tuhan. Lantas bagian kita apa? Bagian kita kembali berbicara tentang apa? Berbicara tentang 3 pintu. Kenapa? Karena dalam kita mengucap syukur, maka kita mengerti apa pembelajaran yang Tuhan berikan. Sama. Datang penyakit corona, datang terus ada masalah ekonomi, terus ada masalah keamanan, terus ya kan? Terus kita bisa mengucap syukur kapan? Pada saat kita tahu pembelajaran itu. Jadi tidak malah saking menyalahkan, tidak malah saling berargumen, tidak. Yang satu bilang menghardik, yang satu bilang mendengar, atau lagi lain sebagainya, bukan. Ya. Nah pada saat itulah kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur. Artinya apa? Mari kita tangani orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang depresi, datang, ajak mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua berbicara tentang apa? Pintu yang kedua tentang menyeru. Sekali lagi menyeru nama Tuhan. Bosan sampai kalian muntah lah nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena memang ini bagian kita gitu loh. Ya, cuma 3 pintu. 3 pintu aja kita nggak bisa lakukan secara stabil kok. Ya, mau yang lain-lain Tuhan bilang. Ya. Ingat, Tuhan lebih ngerti kita loh. Ya, makanya dia nggak nuntut kita macam-macam. Ya. Dia nggak nuntut kita untuk melakukan ini itu enggak. Dia cuma minta kita apa? 3 pintu aja. Ucap syukur. Yang kedua menyeru nama Tuhan. Jadi panggil nama dia. Jangan waktu gembira aja. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalam baru. Enggak. Ya. Tetapi dalam segala hal. Dalam segala hal kita panggil nama dia. Karena apa? Karena kita ada kepunyaannya dia. Amin. Ya. Jadi dalam hal kita bermasalah, lebih-lebih lagi datang ke hadirat. Itu sebabnya juga Yesus pada waktu dia mengalami kegalauan, pada saat dia mengalami kerisauan di hatinya, dia tidak datang berpesta, tidak. Dia ajak muridnya ke Getsemani untuk apa? Supaya muridnya melihat. Kalau kamu punya masalah, datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan. Apa? Berdoa. Serahkan kekhawatiran, serahkan kegentaran. Ya. Itu sebabnya Yesus bilang, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat.
Datang kepada karena hanya ada padaku ada kelepasan. Amin. Ya. Yang ketiga, apa? Berbicara tentang memperkatakan firman. Ya. Sekali lagi, memperkatakan firman berbicara juga bukan soal membaca, tapi apa? Bersaksi. Nah, itu sebabnya saya bilang itu loh. Ya. Nah, kesempatan buat kita untuk apa? Bersaksi. Kuatkan orang-orang di sekitar kita. Bahwa justru di dalam masalah hidup yang besar ini, kita harus apa? Datang kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Dia yang dapat menyelesaikan masalah. Ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat-saat kita dulu sedang mengalami kesulitan, yang susah cari kerja, yang mengalami teguran-teguran dari Tuhan, ceritakan kepada mereka. Ya. Ini adalah waktunya untuk kita bersaksi. Amin. Oke, nah itu menjaga. Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu tadi ya. Kemudian dia juga berbicara apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup. Bagaimana memancarkan kehidupan? Apa sih hidup? Ingat, hidup itu bukan berbicara bagaimana manusia bernafas, bagaimana manusia bekerja, bagaimana manusia makan, bukan. Ya. Tetapi hidup ini berbicara tentang sesuatu yang terang. Berbicara tentang sesuatu yang dapat memberikan solusi, ya, jalan keluar bagi setiap manusia yang punya masalah. Ya, itu sebabnya saya bilang gitu. Pada saat kita memiliki hidup, yaitu Yesus Kristus, yang adalah terang dunia, maka dia bukan hanya menerangi hati kita. Jadi pada saat lampu, ya kita ngomong yang ini aja deh, yang orang bodoh aja deh. Ya. Ada senter, sorotin ke kita. Yang terang apa? Badan kita, loh. Ya. Nah, sekarang senter itu istilahnya ceritanya dimasukin ke dalam badan kita. Ya, jadi kita masukin di baju aja nih. Ya. Yang terang yang di mana? Bukan cuma di dalam kan? Tapi keluar nggak tuh sinarnya? Nah, itulah. Jadi kalau kita sudah memiliki Kristus, maka sudah selayaknya terang itu bukan cuma menerangi kita. Tapi terang itu menjadikan kita terang. Ya. Terang itu bukan hanya menerangi, tapi jadi terang. Ya. Coba kita lihat dalam kitab Yosua. Yosua itu di perjanjian lama ya. Kalau nggak salah dia sesudah kejadian. Iya, benar dong sudah kejadian kan? Yosua pasal yang pertama ya. Yosua pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh siapa? Oleh hambaku, Musa. Ya tentunya kalau sekarang ya Musanya udah nggak ada. Jadi hambaku ini siapa? Para hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan kebenaran lo ya, bukan kebenaran. Oke, ya lanjut. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Ayat ini sering dibaca, juga sering dikupas. Tetapi yang dikupas bagian apanya? Selalu bagian akhir. Apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Betul nggak? Ya. Enak ya kalau kita dengar ya. Supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Ingat loh. Bukan soal untung rugi loh. Ya. Mengikut Tuhan bukan berbicara untung rugi. Tapi mengikut Tuhan berbicara bagaimana kita dilatih untuk menjadi ahli waris. Ya. Karena kalau udah jadi ahli waris perlu nggak kita bicara soal berkat, berbicara tentang untung? Hah? Enggak. Kenapa? Karena namanya ahli waris sudah pasti punya segalanya. Ahli waris.
Bahkan dia yang berhak menentukan orang ini perlu dapat atau tidak. Betul nggak? Ya, amin. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Waduh, Bapak, Pak Firman yang benar. Masa memperkatakan dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Terus dari Wahyu sampai Kejadian. Enggak. Masih ingat? Jadi memperkatakan maksudnya apa? Salah satunya menyaksikan kebenaran firman Tuhan atau menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Waduh, enak ya. Berhasil lagi. Beruntung lagi. Jangan itunya dong yang diingat. Ingat kalimat-kalimat sebelumnya. Apa? Tidak boleh lupa. Apa? Bukan cuma memperkatakan, tapi merenungkan. Ya, merenungkan. Makanya, kembali lagi, perlu kita untuk berdiam. Ya. Kalau orang yang nggak bisa berdiam, gimana mau merenungkan? Coba deh, kamu tanya orang-orang yang kalau lagi pada dansa atau dia lagi olahraga, bisa nggak dia ngerenungin masalah-masalah yang sedang dihadapi? Pasti nggak bisa, susah. Sibuk gerak olahraga segala macam, susah. Yang paling bisa dia dengar apa? Lagu sama aba-aba, betul nggak? 1, 2, 1, 2. Kalau saya bilang, kapan 3-nya? 1, 2 mulu nih, kelar-kelar dong. Bercanda ya. Oke, balik lagi kembali. Ayat yang ke-9, ya. Firman Tuhan katanya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi balik lagi, ya. Pada saat tadi pagi saya diingatkan tentang penglihatan yang diperoleh oleh orang tua saya, orang tua rohani saya, ya otomatis juga jadi orang tua rohani kalian juga ya. Apa? Ya ini, bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Ya. Itu sebabnya kita harus pakai hikmatnya dia. Jadi jangan berhadapan langsung, tapi kita lebih baik selesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sakit penyakit, oleh kesulitan ekonomi, oleh segala macam hal. Ya. Jadi berbicara dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9 ini bukan berbicara soal untung rugi, pun juga bukan melulu hanya berbicara kuatkan dan teguhkan hati. Tapi bagaimana kita bisa bertindak? Benar, kuatkan dan teguhkan ada bagian kita. Tapi bagaimana caranya? Ya seperti tadi, bertindak. Jangan face to face berhadapan dengan si masalah atau si pembuat masalah. Jalan memutar ke belakang. Selesaikan satu persatu dampak akibat dari masalah-masalah itu. Ya. Dapat nggak? Dapat pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Itu poin yang kedua. Jadi kita dapat jadi terang dari terang dengan demikian. Ya. Jadi bukan cuman omdo, ya, tapi benar kita datang. Kalau memang ada orang yang Tuhan izinkan datang kepada kita, bertemu dengan kita, mempunyai masalah, ya berikan kepada solusinya. Apa dengan cara? Datang kepada Tuhan. Beri kesaksian pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan yang lain. Karena sekali lagi loh, ngomongin soal hati, siapa manusia yang hatinya nggak bisa kesal? Siapa manusia yang hatinya nggak bisa galau? Kesel? Pasti bisa. Tapi sekali lagi, pada saat kita tahu bahwa itu semuanya dapat diselesaikan bersama Tuhan. Sekali lagi, jangan lama-lama baperan. Ya. Balik lagi nggak kepada Yesus? Balik lagi kepada Yesus. Ya, bahwa Yesus sendiri tidak pernah baperan lama-lama.
Bukan berarti Yesus tidak baper, tidak baperan lama-lama. Kenapa? Karena kalau memang sudah waktunya selesai, ya selesailah. Nggak perlu dipanjang-panjangin. Amin. Ya, jadi sekali lagi, bagi kita semua yang sudah mengenal firman Tuhan ini, camkan. Itulah bagian kita. Menjaga, memelihara. Dengan cara apa tadi? Yang pertama, ingat, hanya Tuhan yang mampu memelihara. Hanya Tuhan yang bisa. Bagian kita adalah 3 pintu. Yang kedua, kalau dia sudah dalam hidup kita, maka dia bukan cuma menerangi kita, tapi kita pun bisa menjadi terang. Masalahnya mau atau enggak, gitu. Mau atau enggak, jadi terang. Ya. Jadi bukan masalah siapa yang benar berargumen tentang menyelesaikan masalah yang ada sekarang, bukan. Sorry. Kemudian poin yang ketiga, ya. Kira-kira pada waktu Tuhan menyuruh menjaga hati, Amsal menyuruh menjaga hati dengan segala kewaspadaan, ada nggak sih dampak, ada nggak sih efeknya? Ada ya pasti, ada. Kita lihat waktu kisahnya Yesus bertamu ke rumahnya Maria dan Marta. Pada waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus, berarti dia berjaga kan? Dia berdiam kan? Ya. Ada nggak dampak? Ada dampaknya. Ya. Ada dampak. Terus, siapa lagi? Yusuf. Pada waktu dia disuruh berdiam. Dia berdiam di mana Yusuf? Waktu di rumah bapaknya, waktu di kemah bapaknya, waktu dia berkumpul dengan saudara-saudaranya. Pada waktu kapan? Ya. Yusuf berdiam pada waktu dia di penjara. Waktu dia di penjara, dia berdiam. Itu siapa lagi? Musa pun demikian. Dia berdiam pada waktu dia di padang gurun. Siapa lagi? Yakub. Yakub pun sama. Dia berdiam pada waktu dia melarikan diri dari Esau. Jadi semua orang ada masanya tuh berdiam. Tapi sekali lagi, bukan soal sadar nggak sadar, tapi masalahnya mau atau tidak. Ya. So kalau orang tidak mau memulai waktu untuk berdiam diri di dalam Tuhan, jangan ngomongin Tuhan saya mau cepat selesai Tuhan. Tuhan saya mau cepat begini. Jangan. Kenapa? Karena kau untuk datang berdiam bersamaku saja engkau tidak mau. Nah ini juga yang sering kali saya ungkapkan. Apa? Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepas. Kalau saya jadi Tuhan, saya sentil, saya jewer. Kenapa? Aku mau pegang tanganmu seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Aku mau pegang. Seminggu 7 hari ya benar ya. Tapi kitanya mau nggak? Puji Tuhan, pada ngangguk. Ya. Tapi hatinya saya nggak tahu nih. Hatinya enggak begitu, enggak, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan enggak ya. Ingat loh, Tuhan tahu hati loh, ya. Oke, ya. Jadi jujur loh, makanya kenapa lagu itu saya ganti. Saya minta ya supaya kita ganti kata-katanya. Jangan lagi bilang pegang apa ya, kau pegang tanganku, tidak, tidak lepaskan. Allah tidak mau melepaskan kita. Karena dia tahu kita tidak mungkin berjalan seorang diri tanpa dia. Tidak mungkin kita bisa lenggak-lenggok sendiri tanpa dia, nggak mungkin. Itu sebabnya, balik lagi kemarin. Di dalam menjaga, ada dampak, ada. Amsal terus ya, tulis. Ya,
Kita lihat ayat yang ke 24 sampai 27 itu berbicara tentang dampak. Bagaimana kita menjaga. Apa? Buang mulut serong daripadamu. Jauhkan bibir yang dolek-dolek daripadamu. Jangan matamu melirik ke kiri ke kanan. Apalagi? Tempuh jalan yang rata. Enak nih kita naik ke atas. Terus dari atas kita tinggal merosot ke bawah. Ya. Apalagi? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan. Apa? Apa yang ditulis oleh Amsal klop dengan apa yang ditulis oleh pemazmur. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 ingat. Apa? Jangan engkau berdiri di pinggir jalan orang berdosa. Jangan engkau duduk di kumpulan pencemooh. Apalagi? Masih banyak. Tujuannya apa? Supaya kita menjaga hati kita. Sekarang bagaimana kalau kita nggak mau ngomongin orang, tapi kumpulnya sama tukang ngegosip. Ingat loh, gosip itu enak nggak? Enak nggak? Enak. Harus kita ngomong, enak. Ya. Kalau nggak mungkin ada acaranya di TV. Ya. Semua stasiun TV itu pasti ada acaranya, keponya. Acara kepo, ya, ngomongin orang. Ya. Tapi itu Tuhan nggak mau. Karena mulut ini adalah mulutnya Tuhan. Makanya tadi di awal dikasih tahu, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Dan kalau itu keluar nggak benar, pasti hatimu kotor. Nggak benar juga. Harus diberesin. Ya. Jadi dampaknya apa? Ya dampaknya itu. Bisa nggak kita menjaga? Bisa nggak kita dibatasi? Kita jangan ngomong membatasi diri lah. Ya. Kemarin, bukan kemarin sih, beberapa waktu ya, hari. Ada ex teman, saya harus katakan ex teman karena sudah lama sekali kita tidak kontak, kita tidak ada berkumpul, tidak berjumpa, ya, dan itu termasuk masa lalu, ya. Tiba-tiba datang call saya lagi, dan saya juga nggak tahu, ya, kok bisa, ya, kita bicara panjang lebar, ya. Tapi sambil berbicara itu, ya, saya lebih banyak mendengarkan. Karena apa? Kembali lagi, di dalam berdiam, di dalam kita mendengar, kita dapat lebih jernih mengolah apa yang dia perbincangkan, kemana arahnya, dan apa dasarnya. Dan benar, ujung-ujungnya adalah dia minta bantuan. Masalahnya bukan soal minta bantuan beberapa teman saya. Ya. Jikalau memang benar ada orang yang perlu dibantu, ya bahkan kepada kalian juga ya, baik yang ada orang yang perlu kita bantu, ya kita bantu. Tetapi sekali lagi, ya, bukan soal membantunya, bukan siapa yang dibantunya, bukan. Tapi berbicara tentang apakah memang Tuhan mau. Sekali lagi loh, apakah Tuhan mau? Kenapa? Sekali lagi, Tuhan yang ada di hati kita dan Tuhan yang memegang hidup. Jadi pada saat kita melihat seseorang, kita timbul belas kasihan dan tentunya pasti Tuhan siapkan apa-apa yang harus kita dengan hikmat-Mu Tuhan. Itu aja. Ya, itu aja. Ya, itu pun dalam menghadapi situasi ini sama. Kalau bilang kasihan kan enggak, pasti kasihan. Tetapi kasihan ini yang seringkali membawa malapetaka. Apa? Kita sering membantu orang, tapi sebenarnya Tuhan ngomong sama kita gitu. Berjalan terhadap orang ini. Kenapa kamu bantu? Ex teman lama saya ini sedang, kenapa? Karena hidupnya menimpa, sama melihat. Yang sering saya ingatkan adalah kepada jemaat, jangan menjadi pahlawan kesiapan. Ada Spider-Man, Spider-Man nggak masuk ya. Pahlawan hanya dari sana. Ya. Pahlawan bukan masalah
Kita akan menjadi pahlawan Tuhan kalau kita dengar-dengaran dengan dia. Daud bisa jadi pahlawan. Kenapa? Dia tahu waktunya bertindak. Makanya pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia bilangnya apa? Aku datang mewakili Allah yang maha besar, Allahnya Israel. Kamu datang dengan membawa pedang yang berat. Dia bilang, aku datang membawa nama Allah segala bangsa, Allahnya Israel. Saya datang bukan membawa nama siapa-siapa, tapi saya datang membawa nama Allah. Tapi memang ini kenyataannya. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini, termasuk corona, kita bukan lagi membawa nama kita lagi. Tapi kita membawa nama Tuhan segala Tuhan. Raja segala Raja. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi, terakhir, ya, saya mau ulang. Di dalam menjaga, ingat bahwa yang menjaga atau yang memelihara bukan kita. Tapi kita perlu meresponi. Supaya apa? Supaya dia menggenapi pemeliharaannya. Ya. Apa responnya? 3 pintu. Ucap syukur, menyeru namanya, memperkatakan firman. Poin yang kedua, berbicara tentang hidup. Berbicara hidup bukan soal hidup makan, minum, bekerja, bukan. Tapi hidup berbicara menjadi terang. Kalau memang kau sudah memiliki terang, maka engkau akan jadi terang. Maka engkau tidak akan mempersoalkan lagi soal diskusi, soal perdebatan, bla bla bla, tidak. Tapi karena engkau terang, maka engkau bisa melihat apa yang harus dilakukan terhadap efek yang terjadi dari masalah itu. Ya. Yang ketiga, berbicara tentang dampak. Artinya apa? Mau nggak kita bukan membatasi diri, tapi kita dibatasi. Ya, kita dibatasi. Karena sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 2 apa? Kita dikuduskan untuk taat. Jadi kudus bukan bicara suci, tidak berdosa, tapi berbicara tentang taat. Mau nggak kita dibatasi sama Tuhan? Nggak bergaul lagi dengan mereka, tidak lagi hidup di dalam manusia lama kita, di waktu lama kita. Ya. Terakhir kita lihat dalam Filipi dari pasalnya yang keempat. Filipi pasal yang 4, ya sebagai penutup saya akan bacakan. Sudah dapat Filipi pasal 4? Begini firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, itu Yesus, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kita semua. Jadi, sekali lagi, inilah waktunya kita untuk berperan. Sebagai apa? Sebagai murid, hamba, dan sahabat. Jangan lagi kita bersantai-santai, karena itu akan membuat celah. Jangan lagi kita mengulur-ngulur waktu, karena waktu akan terus berjalan, tidak pernah menunggu. Tapi lakukan sekarang juga. Apa yang menjadi bagian kita, maka itu akan menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Insyaallah. Sudah selesai, kita akan beribadah kita. Haleluya. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Yesus,
Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena Engkau adalah anak domba Allah yang telah memberikan kepada kami kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kuasa-Mu itu tetap, bahkan segala apa yang ada di surga telah ada di dalam Engkau. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami baca dan kami terima. Dan biarlah setiap pengertian yang telah Engkau berikan kepada kami itu kembali menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan demikianlah kami boleh berjalan di dalam Kristus dan kami boleh dibangun dan terbangun di atas dasar yang benar. Dan pada saat itulah maka Engkau otomatis akan memberikan kepada setiap kami pertumbuhan yang benar seturut dengan iman yang telah Kau tetapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu semuanya ini boleh berlangsung dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bahkan dalam segala kehidupan di dunia ini. Karena Engkau Allah yang telah mengatur segala sesuatunya. Bahkan dari apa yang belum kami pikirkan sekalipun, itu sudah di dalam pengaturan. Bapak, hamba membawa sekali lagi Tuhan, permasalahan bangsa dan negara ini, yang khususnya mengenai masalah COVID-19. Kami tidak menghardik, kami tidak mencegah, tapi kami hanya membawa kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu, Engkau izinkan sekali lagi semuanya terjadi, hanya untuk kami, anak-anak-Mu, belajar melihat. Bagaimana Engkau melihat, belajar mendengar, bagaimana Engkau mendengar, dan belajar berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi perkataan firman. Kami menyerahkan dan kami tetap percaya Tuhan, semua ada waktunya, semua ada masanya. Tetapi hanya Engkaulah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kami percaya badai ini pun akan selesai. Tetapi sekali lagi, bukan hak kami untuk menimbang-nimbang, untuk mengkira-kira kapan selesainya. Tapi yang menjadi bagian kami adalah bagaimana kami meresponi setiap tatanan, cara yang telah Kau ajarkan. Terima kasih Bapak. Inilah waktu kami untuk berperan sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba juga, sebagai seorang sahabat. Karena kami tahu, di sanalah Engkau menjadikan kami terang. Bukan hanya menerangi kami, tapi kami belajar untuk terus menjadi terang. Terima kasih Bapak Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang studi, yang sudah bekerja Tuhan, kami percayakan mereka semua dalam kasih-Mu, sebab kami tahu pada saat mereka melakukan apa yang telah Kau tetapkan, maka apapun yang belum terpikirkan, semuanya akan Kau genapi dalam kehidupan mereka masing-masing. Ajar kami semua untuk mau melatih diri, seperti apa yang Kau katakan melalui hamba-Mu Paulus. Karena hanya dengan demikianlah, maka kami boleh melihat apa yang Kau lihat. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami percaya, apa yang Kau firmankan, ya dan amin. Karena semua firman-Mu yang Kau tabur tidak akan kembali kepada Kau dengan sia-sia. Terima kasih untuk semuanya ini, dan kami percayakan hidup kami hari esok, bahkan untuk 1 minggu yang akan datang. Karena kami percaya, di sanalah Engkau mengajar kami. Menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, Bapak, kembali, kami akan mengarahkan hati kami siap mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang menghadapkan wajahnya, Allah yang senantiasa menyinarinya, bahkan menjadikan kita terang. Karena kita adalah anak-anak yang dipersiapkan yang menjadi ahli waris, yang berhak untuk menerima janji yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan menyertakan penghiburan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Yesus akan datang di awan-awan menjambut kita, dan kita adalah anak-anak terang. Ambil dan kenakan semuanya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama mengatakan, terima kasih Yesus,
Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Amin.